Bismillah, mari kita teruskan, Bu. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lanjut ayat yang ke-98. Ya. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya atau di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik. Jadi, wahai ibu-ibu, bagi orang munafik, orang-orang yang nggak suka ngaji, orang-orang Islam abangan. Jadi Arab ini, kita inilah orang Islam abangan lah, Islam KTP, ya. Bagi orang-orang Islam KTP ini, mereka nganggap mengeluarkan infak itu adalah sebuah kerugian. Ya. Coba lihat, kita ulang balik. Siapa yang paling ramai cuitannya, paling heboh dan ribut ketika ada imbauan dan ajakan menolong Palestina? Siapa mereka? Orang-orang munafik ini. Mereka yang ribut gak karu-karuan. Sehingga dibantah oleh para munfikun orang yang berinfak, atau oleh para ulama-ulama, oleh para tokoh-tokoh, oleh para netizen yang lain, dibantah. Apa yang sudah kalian berikan? Apa yang sudah kalian infakkan? Kami yang berinfak saja gak pernah bertanya, dan kami hanya berbaik sangka, dan kami merasa apa yang sudah kami berikan adalah tabungan akhirat kami. Sampai tidak sampai, bukan urusan kami. Kalian ribut, apa yang sudah kalian berikan? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Nah, inilah dia, wahai ibu, mereka menganggap infak yang dikeluarkan itu adalah sebuah kerugian, maghrama. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, keperluan nomor satu adalah agama. Keperluan nomor satu adalah membela agama, menolong dakwah, dan seterusnya. Dan mereka menanti-nanti terjadi hal yang membahayakan kepada kamu. Jadi orang munafik itu sangat senang kalau terjadi hal yang membahayakan. Tidak terjadi doh. Kalau terjadi mereka syukur tuh. Mereka akan buat pesta pora, mereka akan syukuran, mereka akan adu-adu jotos gelas dan segala macamnya, ya, bergembira dan berpesta-pesta. Tapi kalau tidak terjadi, mereka akan mencari-cari cara. Caranya orang-orang beriman yang soleh-soleh yang taat ini bisa terjadi hal yang membahayakan pada mereka. Begitu. Oke. Wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sau'. Ke atas mereka lah yang pasti kecelakaan dan bencana itu akan terjadi. Alaihim dairatus sau'. Ke atas mereka lah pasti akan terjadi kecelakaan, bencana dan petaka itu. Dairatus sau' hanya pada orang-orang munafik. Di dunia hatinya tak tenang. Di dunia hidupnya masalahnya banyak. Di dunia dia akan menghadapi berbagai macam petaka, ya. Mungkin duitnya banyak. Mungkin namanya membumbung karena diorbitkan oleh media, tetapi batinnya, hidupnya merana karena dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Im dairatus sau'. Anaknya jadi narkobais, istrinya selingkuh, ya. Kemudian hartanya dirampok, dia ditipu segala macamnya. Ya. Kemudian ketika matinya, aduh susahnya. Kemudian azab panjang menantinya di alam barzakh sampai hari kiamat. Kekal di neraka pada hari kiamat kelak. Terakhir. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Artinya, Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik,
di antara orang-orang Islam KTP, Islam abangan, memang ada satu dua yang hatinya baik. Memang ada. Dan memang mereka kalau dinasihati mau dengar. Sehingga dia menjadi orang yang sangat taat, sangat baik, imannya Masya Allah. Ada bu, satu dua. Siapa mereka? Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang memang bakatnya, jiwanya memang cari yang baik, cari yang benar. Dia sementara dia orang Islam abangan, Islam KTP. Tapi saat dinasihati dia dengar. Ya. Tapi mayoritas, kalau di atas kan katanya mayoritas. Mayoritas orang-orang Islam abangan itu, atau orang Arab Badui ya, kalau kita katakan Islam abangan, Islam KTP, mayoritas mereka bersangatan kekufurannya, bersangatan kemunafikannya. Namun Allah mengatakan, dak sadualahnya kuroha. Lihat ayat terakhir barusan ini apa? Ada di antara mereka yang betul-betul baik pula Islamnya. Ya, ada. Karena dia mau mendengar nasihat. Dia mau ketika diajak yuk ngaji, yuk ayo katanya. Ketika dia dengar pengajian betul-betul didengarnya sehingga dia berubah. Dia dapat hidayah. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga ketika mereka berinfak memang niatnya untuk mendekatkan diri dengan Allah, untuk menambah tabung akhirat. Apalagi bu, orang-orang Islam abangan ketika dia tobat sejadi-jadinya nyelok bu. Ya, ada yang memang taubat itu, ya Allah jor-jorannya dia untuk harta, dengan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu selama ini duitnya tinggal di Paris, duitnya tinggal di Bali, duitnya tinggal di Hawaii. Sekarang ketika dia taubat, dia ingin uangnya berserakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah terlanjur masa lalu saya, sekarang saya ingin ganti dengan yang baik. Baik, Bu. Terus ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka infakkan itu memang mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullah fi rahmatih. Allah akan rangkul mereka ke dalam rahmatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, cukup sampai di sini. Berarti kita tak boleh pukul rata semua manusia, ya. Oh, orang-orang Islam KTP itu pasti ndak elok saudalahnya. Allah sudah bagi di sini. Sebagian besar ya memang tak baik, tapi sebagian kecil masih ada yang baik gitu. Baik, kalau tak ada yang mau bertanya, maka kita break sebentar lalu kita lanjut kepada pembahasan kita, kitab mensucikan jiwa. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. تنحل به